Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat terus belajar. Allahu Akbar. Pertama Bapak ucapkan terima kasih atas kehadirannya memenuhi undangan dari manajemen sekolah. Tujuan dikumpulnya kalian pada kesempatan kali ini adalah ini ada salah satu program yang dirancang oleh sekolah yang tahapannya itu harus disosialisasikan kepada kalian. Dan juga nanti kita akan berdiskusi, kemudian akan mendengar masukan dari kalian terhadap program ini, karena program ini program sekolah. Tentu sekolah itu bukan hanya guru, bukan hanya murid, tetapi nanti juga dibutuhkan keterlibatan orang tua. Ya. Nah, sebelum lebih lanjut, Bapak mempresentasikan apa itu program Kang Pisman yang cita-citanya ini nanti untuk mewujudkan ekosistem pembelajaran yang sehat, bersih, dan nyaman. Sebelumnya, kita awali dulu kegiatan kali ini agar senantiasa diberikan kelancaran dengan mengucapkan kalimat basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya mohon izin kepada Ibu Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum untuk memberikan kata sambutan mengenai kegiatan kali ini. Kepada Ibu Nur Halimah, Sarjana Pendidikan, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua? Alhamdulillah. Sehat ya? Semangat? Semangat. Oke. Pagi hari ini, siang menuju siang, kita dihadapkan dengan acara sosialisasi mengenai Kang Pisman. Ada yang tahu Kang Pisman itu apa? Kurang dipisahkan manfaatkan. Nah, ini program yang sangat bagus ya anak-anak. Ini kalau betul ya bisa dilaksanakan di SMA Negeri 1 Cisalak, insya Allah ini menjadi terobosan yang luar biasa. Dan ini bisa berjalan ya, harus ada siapa? Harus ada kita yang menjalankan ini semua ya. Pak Septian nggak bisa menjalankan ini sendirian, sekolah pun nggak bisa punya program kemudian hanya sendirian menjalankan ini ya. Kita harus bersama-sama mensukseskan ya program Kang Pisman ini. Tujuannya apa? Pasti untuk kebaikan sekolah ya, yang mana pasti juga yang namanya apapun program yang programkan sekolah untuk siswa itu pasti untuk kebaikan kita, untuk lingkungan kita, untuk kehidupan kita, keseharian kita. Nah ini ya, Ibu harapkan semuanya bisa ikut berpartisipasi dalam kegiatan Kang Pisman. Apapun nanti programnya silakan ikuti dengan sebaik-baiknya ya. Dan pasti dari sekolah sangat mendukung kegiatan Kang Pisman ini ya. Mudah-mudahan bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya, dengan maksimal ya. Kalian juga Ibu harapkan bisa menjalankan ini juga dengan sebaik-baiknya. Tolong ikuti programnya ya. Kalau bisa di rumah juga, Mak, ya ada program Kang Pisman di sekolah itu. Ayo kita bikin program juga Kang Pisman di rumah ya. Pagi-pagi teh Kang Pisman, wah beberes semuanya ya. Ini bagus dilaksanakan di sekolah apalagi ya. Ini adalah rumah kedua kita, harus kita jaga kebersihannya, lingkungannya, dan kita bisa manfaatkan apapun yang ada di lingkungan sekolah kita ya. Jadi jangan numpuk ada sampah tehnya dibiarkan begitu saja, tapi kita bisa mengolahnya, bisa manfaatkannya dengan sebaik-baiknya gitu ya. Ibu harap acara ini, program ini bisa berjalan ke depannya ya, tidak hanya tahun ini, tahun depan dan seterusnya. Itu saja ya, mudah-mudahan apa yang bisa Ibu sampaikan sekarang bisa kalian laksanakan ke depannya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak akan coba jelaskan dari latar belakang dulu ya, dari latar belakang dulu. Jadi adanya program ini
tentu ada asbabun nuzulnya dulu. Jadi ada sebab dulu. Sebabnya apa? Ketika kita melihat, bukan hanya Bapak ya, kalian juga punya mata, punya perasaan. Ketika melihat situasi lingkungan sekolah kita, kira-kira lingkungan sekolah kita kalau dinilai ya baik, sangat baik, cukup, buruk, atau sangat buruk. Kira-kira ada di mana? Dalam hal apanya? Dalam hal kebersihannya, dalam hal kebersihan lingkungannya. Coba. Baik. Cukup. Cukup indikatornya apa? Ya, kalau cukup indikatornya apa kira-kira? Ya, sedang, cukup. Nah, Sedang saja. gimana? Sedang. Oke, kalau Bapak pribadi ya, kalau objektif, mungkin itu standar kalian. Standar orang mah cukup ya, karena memang standar orang-orang untuk melihat itu berbeda-beda. Kalau Bapak boleh objektif ya, sekolah kita itu sangat buruk. Ya kenapa tidak bisa mengaku? Apa kita tidak mau mengaku? Jadi lihat, indikator yang pertama ya, kenapa sangat buruk? Yang pertama, sampah tidak dikelola dengan baik. Buktinya apa? Di sana, di paling pojokan sana, itu ada tumpukan sampah yang mungkin bagi kalian tadi anu punya standar kebersihan anak mungkin kurang, karena mungkin pengetahuan yang sana kurang, itu nganggap hal yang biasa. Hal yang biasa, mungkin harus jadi bencana, harus jadi penyakit, baru kita sadar. Ya, nah awalnya Bapak juga dulu namun pindah ya, pengalaman. Mungkin awalnya hal yang biasa sampah numpuk itu. Tapi ketika mendapatkan wawasan dari beberapa informasi, apalagi kejadian kan kemarin ada sampai ke kebakaran di Subang tempat sampah. Oh ini berarti hal yang memang perlu kita perhatikan. Di sekolah kita juga, kalau misalkan dibiarkan itu akan menjadi masalah. Ya. Makanya ini ketika kita bicara lingkungan, bicara sekolah sebagai rumah kedua, ya tentu akan mempengaruhi lingkungan yang kita tinggal ini, akan mempengaruhi kepada kehidupan kita, kepada kesehatan kita, kepada mungkin perilaku kita juga kumaha. Jadi cerminan namanya seperti halnya ada sebuah cerita yang mungkin sering kalian dengar. Orang Jepang itu kalau datang ke Indonesia yang dilihat pertama itu WC-nya. Kalau WC-nya bersih, oh berarti udah lingkungan ini juga bersih. Coba di kita. Kalau misalkan itu jadi ukuran, kan orang Jepang itu terkenal bersihnya. Bahkan ya budaya di Jepang itu 1 bulan sekali rumah itu ada yang dibereskan. Nah coba WC kita, selain bagi lingkungan yang terlihat, Bapak Ibu guru, ya, Bu Nur pernah nggak ke WC siswa? Alhamdulillah belum. Karena mau masuk tuh takut dengan menerima apapun Auranya. Nah, tapi pernah ada Pak Hedi ke sini ya kayak waktu itu yang ngebangun ini. Bu itu pesen ya, WC-nya itu harus dibersihin. Aduh luar biasa katanya gitu. Ya. Nah itu kan berarti kalau kita menganggap oh kita mah tidak cukup kebersihan di bawah kita mah, nah itu kan berarti standar kita. Nah sekarang dengan program ini, dengan sosialisasi ini, ya, saya harap tidak ada masalah kebersihan, masalah kesadaran. Seperti yang sudah Bapak sampaikan ya, percuma diancam-ancam dengan hukuman. Di beberapa tempat, di beberapa titik tuh di Salaknya, di jembatan di Salakwetan, Bu Lilis, diancam kalau misalkan buang sampah ke sungai di sini akan diarak massa, akan dihukum. Gak ada tuh di Kasemalang, di Kebon Teh diancam kesurupan, diancam apapun, gak berubah, tetap aja. Jadi ini bicara tentang kebersihan, bicara tentang kesadaran. Dan kalau kita kembali lagi kepada status kita sebagai muslim, ya, kebersihan itu adalah hal di sini. Kembali lagi ke latar belakang. Di sini sekolah itu punya tanggung jawab sebagai institusi moral. Artinya kalau kalian sekarang punya program mahasiswa ini harus jaga kebersihan, berarti moral yang bicara tanpa harus sebetulnya ada aturan. Makanya sekolah kita
belajar tanggung jawab, belajar menanamkan kesadaran, pentingnya menjaga kebersihan ini, yaitu karena kalau pendekatannya hukum di Singapura mana bikin di hukum, kecil gitu ya. Pernah mendengar di Singapura itu kalau buang sampah dihukum, ya, ada hukumannya di Singapura. Gitu kan, kalau lihat cerita-cerita di Singapura bersih karena pendekatannya hukum. Gitu kan. Nah kalau di kita, lamun ini hukum, anu terkait larangan merokok aja ada dendanya. Karena tadi tidak dilandasi dengan kesadaran. Nah kita di sekolah ini Bapak tanggung jawab moral sebagai guru biologi yang memang ini bidangnya tanggung jawab moral, jadi ikut bertanggung jawab untuk menanamkan kesadaran. Walaupun nanti program Kang Prisman ini kalau Bu Nur jadi calon guru penggerak, ini akan dielaborasi, akan dieksplorasi, nanti mungkin bisa jadi ada bank sampah ke depan. Kemarin juga ketika dipresentasikan di Loka 6 kemarin, ada yang mengusulkan Pak ini harusnya diadakan bank sampah juga di sekolah. Nah, kemarin juga saya sampaikan, kalau saya garap semuanya, guru ekonomi nanti kerjanya ngapain gitu kan. Jadi nanti ada guru ekonomi yang akan menggarap, karena kan nanti kalau kita bicara bank, ya itu kan bidangnya ekonomi. Nanti ini PR bener ya. Kalau bener, saya mah yakin bener itu bakalan lolos dan bank sampah ini harus jadi kelanjutan dari program Kang Prisman ini. Ya. Nah, sebetulnya gerakan Kang Prisman ini, ya gerakan Kang Prisman ini Bapak mengadopsi dari Kota Bandung, dari program Kota Bandung. Ini yang menjadi mengurangi misalkan manfaatkan secara prinsip menggunakan 3R tadi. Jadi kurangi sampah berarti setiap warga sekolah sadar untuk mengurangi penggunaan kantong plastik. Kalau kita menghilangkan agak ngeri, berat. Jadi harus menghilangkan, bahkan dulu dari SMA 2 itu programnya gerakan anti plastik. Waduh, dia menggunakan anti plastik ekstrim cleaning gitu kan. Gerakan anti plastik kita nggak bisa menghilangkan, tapi kalau mengurangi kita bisa. Dengan cara apa? Nah, ini kedepannya Bapak harapkan kalian bawa botol minum seperti ini, ya. Kemudian bawa misi atau di sekolah nanti di kelas itu bikin program, disediakan piring plastik, kemudian ada tempat penyimpanannya. Ya, itu kan salah satu program di kelas 11A. Ini contoh kemarin di kelas 11A bisa dilihat ada yang di sini ruang 1. Di situ kan ada galon, ada botol minum. Ini masih kena anggar ayah atau harilang? Masih ayah. Silakan digunakan. Matak di jugu berarti kan pajangan. Galon eta lain pajangan tapi gak dipakai. Mending kena beak daripada ayeuna teu beak. Nah, jadi kedepannya di MTS 3 itu, benar di MTS 3, karena guru-guru IPA-nya kompak, kemudian sepakat dan berani mengambil risiko, itu mewajibkan setiap siswanya itu harus bawa botol minum dan bisi sebagai absennya. Kalau nggak bawa hadir dianggap tidak hadir. Sampai tingkat itu pendekatan. Kemudian setiap pulang sekolah itu anak-anak bawa sampah botol. Siswa itu sebelum pulang harus bawa botol dulu. Kemudian pedagang masuk ke dalam itu karena di MTS 3 kan jam istirahat langsung itu nggak boleh membawa styrofoam, wadah plastik, harus menyediakan tempat piring. Tapi duka ini masih berjalan program. Kalau dulu pernah sampaikan ke seperti itu, walaupun namun banyak tantangan. Misalkan dianggap, wah ini mah dianggap ngelarang jajan ke budak. Kan ini tentang literasi. Kurang teh ngulah jajan, tapi pola perilaku jajannya dirubah. Iya nusuk kadang-kadang jadi salah persepsi. Ya, dari pedagang, dimusuhan pedagang, bahkan ini diceraikan. Padahal kan kita bang, bukan nggak boleh dagang, bukan anak nggak boleh jajan, tetapi pola perilaku agar bisa mengurangi sampah dirubah. Kan meureun pedagang oge di sisi lain kan tekudu modal plastik. Gitu kan? Karena menyediakan tempat makan sendiri. Nah ini juga kedepannya tolong Bapak yakin kan yang diundang itu OSIS, Pramuka, PMR, perwakilan MTK, perwakilan kelas. Yang Bapak anggap ini agent of change, agen perubahan. Karena yakinlah aktivisme Bu Lilisnya punya tanggung jawab moral adalah sebagai agen perubahan.
Ya, kalian itu sebagai pengurus OSIS, sebagai pengurus kelas, katakanlah pemimpin, itu punya tanggung jawab adalah membawa ke arah perubahan. Nah, sekarang tadi kita sudah diskusikan di awal bahwa mau nggak kita berubah yang tadinya status lingkungan kita buruk lah, bukan sangat buruk, buruk menjadi bukan hanya cukup tetapi menjadi baik. Mau nggak kita berubah? Mau. Kalau iya nggak jawab benar, kalau hadir seolah ragu, mau nggak? Dengan tanggung jawab yang melekat. Ya, jadi ini Kang Tisman, pisahnya pisahkan. Nah, pisahkan sampah ini juga jadi PR. Di tiap kelas itu idealnya ada beberapa tempat sampah untuk membuang sampah, tempat botol khusus khusus kertas gitu kan, khusus plastik. Ada yang disebutnya residu itu yang misalkan kalian jajan cilok dibungkus ke plastik, itu residu disebutnya, nggak bisa diolah jadi naon ya, kecuali kalian rugi di jahat makan ciloknya tuh habis dibuang kemana ya. Makanya kenapa kita harus tadi menerapkan minimal kurangi naon dengan cara apa, jajan cilok terubah. Kemarin coba kali ngomong diberi contoh, ada yang pernah disuruh ke bapak beli nutrisari, mau pakai cup, pakai nukil, ternyata mudah dibiasakan. Masih kena ya nu jajan nanti, aduh kadang-kadang teh ngambok kang otot-otot lebih baik, nu penting mah geus nyontohan, geus mere contoh udah clear, udah punya satu perubahan mah clear meureun disuruh pakai itu masih kena asupan. Ya, oke. Ya ini terkait misalkan nanti saya akan mengajukan kepada sekolah bahwa harus ada tempat sampah yang representatif. Ya. Ya. Kemudian pisahkan sampahnya ini di sini ada tempat pengolahan sampah, nanti akan dibikin di sini bannernya namanya pusat pesona. Ya, pusat pesona itu singkatan kan tadi itu disingkat ya dong. Ya. Pesona itu singkatan dari pengolahan sampah organik dan anorganik, disebutnya pusat pesona. Nah keren pesona itu kan. Jadi nu tadina kesana ngolah sampah teh kotor, ketika ngaran lagi pesona gitu kan. Ya mudah-mudahan itu tertarik. Nanti di sini ada pusat pengolahan sampah organik dan anorganik. Salah satunya di sini ada pembuatan kompos. Nanti kalian kumacarana sampah-sampah organik yang dihasilkan di kelas. Nah ini tentang Kang Isman. Ini tujuannya ini tentang pembentukan karakter peduli lingkungan. Karena sekolah kita ini yang harus kalian tahu ya, tahu visi misi sekolah kita, harus tahu. Ini visi misinya, terwujudnya peserta didik yang berkarakter religius. Kita ada pembiasaan tiap hari Jumat, ya. Kemudian berbudaya. Nah ini berbudaya lingkungan sehat. Jadi kita buang sampah dipilah, kemudian kita ngolah sampah, itu budaya, kebiasaan. Dengaran budaya tidak begitu saja diciptakan. Ya harus ditanamkan dari mulai sekarang. Kedepannya kita ingin budaya lingkungan sehat ini menciptakan ekosistem keagamaan yang tadi sehat, bersih, dan juga mendukung proses pembelajaran. Cerdas menghadapi tantangan abad 21 dengan berbasis kearifan lokal. Itu ya, visi misi sekolah kita harus tahu. Apalagi nanti yang menjadi besok kayak apa yang nanti PKKS ditanya tuh visi misi harus ditanya, tahu nggak visi misi sekolah ya, harus ditanya apa kemudian modal lingkungan alam. Nah sekolah kita itu kalau kita bicara aset ya, sekolah kita itu sekolah yang punya potensi dari segi lingkungan. So ya piuna teh pemandangan anak ya sebetulnya tinggal kita ngolah, tinggal kita moles ya. Kumacarana tuh di gerbang itu walaupun gerbangnya jalur gajah ya, Gak ada jalan. gajah itu singkatan gak ada jalan. Bisa nggak ada yang dijadikan sesuatu yang bernilai? Bisa. Pokoknya dipoto bikin konten itu pemandangannya bagus di mana hareupeun sekolah jadi kamu tinggal di sekolah urang na ayeuna bangunan anu sakitu-kitu nah tapi ada aset lain bisa kita manfaatkan. Misal sini aya itu kenapa program ini harus disampaikan? Ya, program harus disampaikan, disosialisasikan. Ini harus jadi pola kepada kalian. Kalau punya program di OSIS, di Pramuka, di mana di PMR, di ekskul manapun,
itu harus disosialisasikan, diurun rembuk dulu, ada masukan apa gitu, dimusyawarahkan gitu kan. Nah ini sebagai bentuk supaya keterlibatan kalian bisa lebih maksimal. Jadi ingin mendengar dulu, ya kira-kira program Kang Kisnana dibutuhkan untuk siswa, ingin mendengar suara siswa. Namun sekiranya dibutuhkan, mana tong gulis, capek-capek, enggak sebaik kastelan pabrik dari tadi dengan satu sekolah yang lingkungannya buruk. Nah sekarang secara kebutuhan, kira-kira butuh tuh dilaksanakan program Kang Kisnana. Betul. Kenapa? Biar mengurangi sampah dan menjaga alam. Nah, dijaga kebersihan yang menjadi PR kita. Jadi sepakat ya, ini Bapak sudah melakukan mendengarkan suara dari kalian, voice dari kalian. Kemudian pilihannya nanti Bapak akan melibatkan kalian dalam program Kang Kisman ini. Dari segi nanti pengelolaan, dari segi branding, komunikasi, sebagai pilihan bahwa program Kang Kisman ini melibatkan, yang paling utama adalah melibatkan kalian, ya, melibatkan murid-murid. Kemudian kepemilikan. Nah, kalau kita bicara program Kang Kisman ini bukan program paseptian, bukan. Ya, bukan. Hanya inisiator saja, tetapi baik OSIS, MPK, Pramuka, sahabat filologi, PMR, dan juga perwakilan kelas harus punya rasa Oke, baik, Bapak simpulkan dulu ya. Jadi yang pertama, bahwa program ini, ingat, program Kang Kisman ini bukan program satu orang per orang, tapi karena ini sudah diriungkan, sudah dimusyawarahkan, berarti ini menjadi program bersama keluarga besar SMA Negeri 1 Bisalah. Bapak tidak ingin nanti mendengar ilmu program A, B, C, D yang dinklusi ke personal. Ini sekali lagi ditegaskan, ini sudah masuk ke dalam program sekolah yang harus didukung. Ya. Kemudian yang kedua terkait pelaksanaan, ini yang paling utama tadi sudah ada jadwal tiket yang dibuat ini, nanti tinggal ditentukan orang-orangnya yang memang punya kemauan untuk menjadi agen perubahan, yang punya kemauan untuk berkontribusi kepada sekolah ini. Yang mampu untuk peralatan kebersihan untuk WC gitu kayak ini sama puang eleksinya. Iya Pak, Stella juga biar wangi setiap hari. Nah, benar itu masukkan ya. Lampu Bu, ibu lampu. Kalian cadangan jadi ibu nggak segera pada sini. Pembersih WC. Ibu ini aku sebutin hampir alat kebersihan, teteh wangi, tong sampah, terus cermin ibu, cerminnya pecah-pecah, kasihan ibu ventilasi juga lengkap ibu, demi Allah kita Nanti dicek ya, nanti dicek. Oke, baik. Sementara yang bisa Bapak sampaikan terkait program Kang Kisman ini ya, mulai besok dan seterusnya, terutama nanti pas PKKS, Bapak harapkan diinformasikan ke masing-masing anggota kelasnya untuk membawa botol minum dan juga misting masing-masing ya. Ini silakan disampaikan oleh perwakilan kelas. Oke, baik. Kita lanjut dengan kalimat hamdalah bersama-sama. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat dipahami dan dijalankan dengan penuh. Bapak ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi kalian yang hadir. Mudah-mudahan jadi amal kebaikan, dan juga mohon maaf yang sebenar-benar dan sebesar-besarnya apabila ada hal yang kurang berkenan yang Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.